Di era sekarang ini, kita harus banget bisa berteman dengan banyak orang. Keterampilan networking, people management, dan juga interpersonal sangatlah kita butuhkan di hidup dan karir kita. Terus kita harus mulai dari mana? Ada panduan di buku How to Win Friends and Influence People yang kita bahas di video kali ini. Halo, balik lagi bareng aku Umar Al-Turki di channel Pembelajar Produktif yang membahas topik seputar pengembangan diri dan produktivitas. Silahkan cek konten-konten lain kita yang ada di Instagram, TikTok, dan juga podcast di Spotify. Ini adalah segmen baru di YouTube Pembelajar Produktif dan kita akan menamai segmen ini Sebuku Sepekan. Jadi setiap pekan kita akan membahas satu buku baru. Supaya apa? Supaya kita dapat insight-insight menarik tentang buku. Ketika kita belajar hal baru, tentu ada banyak sekali sumber informasi. Mulai dari buku, e-book, online course, training, program, coaching, workshop, mentoring, lewat dengerin podcast, audiobook, dan masih banyak lagi yang lain. Tapi memang tidak bisa kita pungkiri, densitas pengetahuan itu ada banyak sekali di buku tingginya. Memang tidak semua buku bagus, tapi ada beberapa buku yang luar biasa dan mengubah hidup banyak orang. Termasuk aku sendiri ngerasa banyak sekali hidupku berubah dengan membaca buku. Aku juga buat sebuah kumpulan daftar buku yang sudah aku baca, sehingga kamu bisa cek link yang ada di deskripsi. Tampilannya seperti ini, semua buku yang sudah aku baca dan juga ada rating yang aku berikan, kamu bisa cek di sana. Di segmen Sebuku Sepekan ini, kita akan bahas satu buku dan aku akan berikan summary atau kita ulik apa hal menarik dari buku ini. Topiknya akan seputar pengembangan diri dan productivity. Kali ini kita akan membahas buku untuk kita bisa berinteraksi dengan baik ke orang lain. How to Win Friends and Influence People. Bagaimana cara memenangkan kawan dan mempengaruhi orang lain oleh Dale Carnegie. Ini adalah sebuah buku yang simpelnya mengubah aku yang terkesan introvert menjadi terkesan extrovert. Tentu bukan masalah mengubah kepribadian, tapi memang ketika awal-awal kuliah dulu, aku sangat gak bisa ketemu dengan orang lain, gak bisa ngobrol dengan orang, sangat stuck dengan diri sendiri, gak berani bertemu dengan orang baru, gak berani menjalin pertemanan yang baru, dan akhirnya gak berkembang, gak bertumbuh. Tapi setelah membaca buku ini, How to Win Friends and Influence People, hidupku berubah 180 derajat. Aku bisa berteman dengan mudah dengan orang lain, bisa berinteraksi dengan baik, bisa berkomunikasi dengan baik, nggak sungkan-sungkan, nggak ragu-ragu, dan akhirnya mengubah cara aku berinteraksi dengan orang-orang di sekitarku. Ada banyak sekali hal-hal yang bisa kamu dapatkan dari buku ini, dan aku sangat merekomendasikan kamu untuk membacanya. Nah, ada apa aja? Kita akan bahas 3 poin utama dari buku ini yang sangat-sangat menarik, yang bisa kamu dapatkan setelah kamu membacanya. Yang pertama adalah gimana cara untuk membuat orang lain suka dengan kita. Dan ketika kita bisa bikin orang lain senang kita seperti people magnet. Jadi ada orang yang memang dia nge-repel atau nolak orang lain gak mau temenan. Ada orang yang semua orang berebutan ingin berteman dengannya. Ternyata cara untuk bikin orang lain tertarik dengan kita harus lebih dulu tertarik dengan orang lain. Dan bukan hanya interested, tapi genuinely interested. Benar-benar tertarik ke orang lain secara tulus. Mau tanya tentang mereka, obrolin topik yang mereka sukai, tersenyum, sebut namanya, dan itu akan membuat mereka merasa disenangi, merasa dihargai, dan itu akan reciprocal. Artinya mereka pun juga akan menyenangi kita, juga akan menyukai kita. Maka kuncinya adalah bagaimana kita tertarik dulu ke orang lain sebelum kita mau orang lain tertarik ke kita. Yang kedua adalah gimana caranya meyakinkan orang lain untuk setuju dengan kita, untuk setuju dengan pendapat kita, untuk setuju dengan apa yang kita sampaikan, untuk mau mengikuti argumen kita. Caranya sederhana, yaitu kita harus bisa menguasai keterampilan memengaruhi orang lain atau influencing skill. Gimana cara kita memengaruhi orang lain? Kita harus menggunakan bahasa yang mereka gunakan. Artinya kalau kita ngomong sama orang thinking, sama orang feeling, akan berbeda cara kita berkomunikasi. Untuk orang thinking, contohnya kita bisa bilang, kalau kita ambil pilihan ini, apa yang akan terjadi? Implikasinya apa? Kalau kita pilih opsi ini, apa dampaknya ke depan? Orang thinking akan cocok banget dengan style tersebut, tapi orang feeling lebih cocok kalau kita tanya emosi dan rasa. Kalau misalnya kita ambil langkah ini, perasaan kamu gimana? Kalau opsi ini yang kita pilih, apa yang kamu rasakan?
Apa yang kamu rasakan kalau kamu berada di posisi dia? Sehingga kita bisa menyampaikan isi pesan yang sama namun dengan cara penyampaian yang berbeda. Ketika kita nyambung dengan cara orang itu ngobrol, maka orang akan lebih mudah untuk yakin dengan apa yang kita sampaikan. Sisanya kita tinggal belajar teknik-teknik komunikasi dan public speaking. Kemudian terakhir yang ketiga adalah bagaimana cara kita bisa menginspirasi dan mengubah orang lain. Tentunya dalam hidup kita selalu punya tujuan atau purpose, yang mana manusia itu akan senang kalau dia bisa bermanfaat buat orang, berdampak buat orang. Kita akan senang kalau kita mendapatkan sesuatu. Ada orang kasih barang ke kita, kasih sesuatu ke kita, kasih uang ke kita, kita akan senang. Jadi ketika kita menerima, kita happy. Tapi kalau kita bisa memberi, melayani, membantu, berdampak buat orang, happy-nya itu akan berlipat ganda. Caranya gimana? Caranya adalah kita mencoba membantu orang. Jadi mindset kita ketika berkomunikasi, apa yang bisa aku bantu ke orang ini? Apa yang bisa aku berikan? Apa yang bisa aku layani? Ketika dengan mindset itu, kita akan muncul ide-ide di obrolan itu untuk memberikan solusi-solusi ke masalahnya, memberikan telinga kita untuk kita mendengarkan kalau dia butuh cerita, dan akhirnya itu semua yang bisa bikin kita mampu menggerakkan orang lain. Kita mampu menginspirasi orang lain untuk mereka mengambil langkahnya sendiri. Dan ada banyak lagi manfaat-manfaat yang bisa kamu dapatkan dari buku ini, tapi aku paling suka ada satu part, di part 2, dibahas tentang 6 cara bikin orang suka dengan kita. Dan ini adalah sebuah framework yang bisa kamu terapkan. 6 cara itu apa aja? Yang pertama, benar-benar tulus tertarik dengan orang lain. Kepo dengan mereka, benar-benar mau tanya apa yang menjadi minat mereka. Yang kedua, tersenyum. Senyuman semua orang suka, gitu ya. Nggak akan ada orang yang memiliki senyuman. Yang ketiga, ingat namanya. Nama adalah kosakata terindah di telinga setiap orang. Jadi, sering-seringlah sebut namanya. Yang keempat, obrolin topik yang disukai orang tersebut. Jadi cari orang tersebut minatnya apa, kita banyak bahas atau obrolin topik itu, maka dia akan suka dengan kita. Yang kelima, menjadi pendengar yang baik. Dan yang keenam, buat orang lain merasa penting. Ketika ngobrol, ya jangan hadap lain. Benar-benar hadap orangnya secara penuh, bukan cuma kepala doang yang melihat, tapi seluruh badan kita condong untuk benar-benar memperhatikan ketika dia bicara. Dan mereka akan merasakan, secara bawah sadar kita akan tahu orang lain benar-benar membuat kita merasa penting atau enggak. Benar-benar hargai kita atau enggak. Jadi silakan kamu bisa terapkan 6 hal ini, dan ada 3 hal yang bisa kamu dapatkan dari buku ini. Aku sangat menyarankan kamu untuk membacanya juga. Apakah kamu sudah ada yang baca How to Win Friends? Buat tulis di komen, dan coba kasih saran. Next sebuku sepekan kita bahas buku apa lagi ya yang mau kita ulik di video YouTube ini. Terima kasih, salam. Kau belajar.